Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Yuk simak bersama. Sedikit penjelasan bahwa organ reproduksi wanita memiliki dua bagian. Apa aja sih? Yaitu ada bagian luar yang terdiri dari vulva dan labium. Apa sih vulva dan labium itu? Vulva adalah celah terluar organ reproduksi muara urin dan saluran reproduksi. Sedangkan labium adalah bagian yang membatasi vulva. Tadi kan ada dua bagian. Satu bagian lagi itu apa ya? Bagian satunya adalah bagian dalam, terdiri dari ovarium, tuba fallopi, infundibulum, rahim atau uterus, terdiri dari 3 lapisan, cervix dan vagina. Hah? Gimana tuh? Nah, biar kamu tahu, yuk simak penjelasanku. Masuk ke bagian pertama, yaitu ovarium. Apa sih ovarium itu? Ovarium adalah struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Masuk ke bagian kedua yaitu tuba fallopi. Ini apa lagi? Tuba fallopi adalah saluran telur dengan panjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim, berfungsi sebagai jalan ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Bagian ketiga ada infundibulum. Infundibulum adalah struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Selanjutnya ada rahim atau uterus. Struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan loh. Uterus terdiri atas 3 lapisan. Lapisan pertama itu perimetrium atau lapisan luar. Ada myometrium lapisan tengah dan endometrium lapisan dalam. Nah, endometrium itu lapisan yang membatasi rongga rahim bagian dalam dan meluruh saat menstruasi. Ini juga tempat menempelnya plasenta janin atau ari-ari. Lalu ada cervix, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim dan mendukung kepala bayi saat dilahirkan. Terakhir ada vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis itu apa? Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi dalam ovarium. 1. Ada pembentukan oosit primer dan sel induk ovarium. 2. Meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. 3. Meiosis 2 yang menghasilkan ovum matang dan badan polar kedua. Mari kita bahas secara detail. Semua berawal dari oogonium. Ini kita anggap sebagai sel induknya. Kalau dia banyak kumpulannya disebut oogonia. Nah, si oogonium ini akan melakukan pembelahan mitosis secara terus-menerus sehingga nanti akan dihasilkan oosit primer namanya. Bisa lihat di gambar yang kedua. Oosit primer ini adalah hasil pembelahan mitosis dan perkembangan dari oogonium. Nah, karena pembelahan mitosis ini, maka oogonium yang awalnya bersifat diploid atau 2N yang kromosomnya berpasangan, oosit primer juga punya kromosom dengan jumlah yang sama, juga berpasang-pasangan. Proses ini terjadi ketika wanita masih dalam kandungan, ketika masih berbentuk janin dan berhenti saat dilahirkan. Jadi, ketika wanita dilahirkan, tidak ada lagi oosit primer yang dihasilkan. Berhenti dan jumlah oosit primer yang dihasilkan selama masih janin itu berjumlah jutaan. Sebagian dari anak-anak, bayi sampai remaja proses ini terhenti. Jadi oogenesisnya berhenti sesaat dan lanjut lagi setelah remaja. Bagaimana? Si
Oosit primer akan membelah secara meiosis, menghasilkan oosit sekunder sama yang lebih kecil namanya badan polar. Contoh gambar ada di baris ketiga ya. Jadi dia membaginya nggak adil. Yang besarnya disebut oosit primer, yang kecilnya disebut badan polar. Badan polar ini nanti akan meluruh mengalami degenerasi, jadi hancur dengan sendirinya. Oosit primer ini dihasilkan dalam proses meiosis 1. Oosit sekunder akan mengalami meiosis 2 sehingga menghasilkan dua sel lainnya yang disebut ootit dan badan polar sekunder. Badan polar sekunder juga akan meluruh sama seperti badan polar primer. Badan polar primer juga akan membelah menjadi dua badan polar primer lainnya. Si ootit nanti akan berkembang menjadi ovum, akan berkembang dan matang menjadi ovum atau sel telur yang nanti akan dilepaskan menuju tuba falopi. Ini terjadi dalam proses meiosis 2. Jadi, kalau kita simpulkan dalam proses ini, dari satu oosit primer akan dihasilkan 1 buah ovum dan 3 buah badan polar. Ovum ini nanti akan dibuahi oleh sel sperma. Badan polar akan diluruhkan atau akan meluruh. Proses oogenesis ini terjadi saat bayi atau masih dalam kandungan, dimulai pada masa pubertas hingga menopause. Menopause itu terjadi ketika sel telurnya habis atau nggak ada lagi. Oosit yang akan dimatangkan menjadi sel telur hingga proses ini berhenti. Setiap usaha kecil hari ini akan menjadi keberhasilan di masa depan. Putus cinta bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari menjalani hidup yang sesungguhnya. Terima kasih, see you next time.